inilah edisi perdana Cacahan Literasi Dinas Perpustakaan Provinsi Banten. Jadi untuk obrolan perdana ini saya sudah ditemani dua kawan saya, pustakawan yang oke-oce gitu kan. Ini ada Mas Andre Jawa, Iya. Andre Jawa, pustakawan sepeda ya. Sepeda. Main sepeda. Ya, satunya ini ada Mbak Khairunisa. Oke, apa kabar nih dua-duanya ini? Alhamdulillah baik. Ada. Kalau perpustakaan sudah mulai jalan lagi atau belum ini, Mbak? Belum, kita baru bisa pengembalian doang Andrea. Oh, belum ya. Jadi masih persiapan lah ya untuk era new normal ini. Berarti kemarin sempat ini ya, Mbak, sempat tutup begitu. Kita dibilang tutup penuh sih sebenarnya enggak ya. Karena untuk pengembalian kita masih bisa, pengunjung masih bisa kesini untuk pengembalian buku. Bisa lewat pakai GoSend, pakai Tiki semua. Tapi kalau pinjam boleh nggak? Enggak. Enggak Karena bukunya emang kita kunci untuk enggak keluar. Sampai kapan itu kira-kira? Sampai kabar terakhir sih belum tahu sampai kapan. Masih nunggu ini ya standar bagaimana operasionalnya. Sama ya? ternyata justru di Banten kan agak telat ya pandeminya ya. Ketika orang turun kita mulai naik nih. Betul. Banten tuh mulai merah ternyata Kota Serang merata. terakhir kemarin ada 23 atau berapa itu ya? Yang terkonfirmasi tapi ada yang sudah sembuh juga sih. Iya. Jadi sebetulnya buka perpustakaan ini tergantung kebijakan lembaga induknya sih sebenarnya. Oke, ini Mas sama Mbak Hairunisa itu kan. Panggil Nisa aja. Nisa aja ya. Kepanjangan. Panggil Nisa aja. Oke, Nisa sama Andre lah ya. Kita kan seumuran kali ya. Oh iya kayaknya. Seumuran. Berapa sih? Sebaya. 21 Wah, saya ya udah ya. masih milenial ya. Sisanya pengalaman. Saya pengalaman. Oke, Mas Andre sama Nisa ini kan pustakawan ya itu kan. Nah, orang tuh taunya kalau pustakawan tuh ya orang yang kerja di perpustakaan. Memang sesimpel itu atau sebenarnya pustakawan itu lebih seperti apa sih sebenarnya kalau ngomong pustakawan itu? Mau siapa nih? Ya, silakan Ini- aja sih. Ini saya takut sudut pandangnya beda nih, soalnya Iya. kalau misalkan saya secara personal ya, saya tuh mandang pustakawan itu bukan hanya sebagai pengelola Perpustakaan. buku. Oh, buku. Bukan hanya juga saya yang mengolah buku, tapi juga informasi. Karena sebenarnya kan basicnya adalah yang ada di buku itu kan pengetahuan, informasi. Jadi itu yang kita olah. Nah, sama obrolan yang tadi kita siang itu Indri, temu kembali informasi itu. Karena kan itu ya tujuan utamanya, memudahkan orang untuk temu kembali informasi gitu. Nah, itu tujuan pustakawan itu adalah itu, memudahkan orang untuk temu kembali informasi. Itu kenapa akhirnya ada yang namanya katalog. Gitu. Termasuk yang ngasih kode-kode misalnya buku Betul, itu ya. supaya gampang kan orang nyarinya. Yang dicari apa? Informasi. Kan, bukan nyari bukunya, tapi isi bukunya kan. Iya. Jadi misalnya buku tentang ekonomi nanti kodenya berapa, Iya, lokasinya di betul. mana itu pustakawan biasanya. Termasuk yang nyusun itu enggak sih yang nyusun misalnya kategorisasi buku-buku begitu. Oh di iya, perpustakaan. kan ini kayak yang ada di sini ya. Itu kan namanya tuh klasifikasi buku kan. Nah itu kita Itu ada pelajaran khususnya berarti. ada namanya klasifikasi. Oh. Nggak tahu kalau di kampus. Jadi Apa, Bro? Namanya apa? kadang Kalau di Unpad ini namanya suka apa? Tidak semua orang yang bekerja di perpustakaan itu adalah pustakawan. Nah, betul. Oh, tidak semua ya. Tidak semua, itu benar. Jadi nggak semua orang yang di perusahaan itu disebut pustakawan ya, Iya, gitu ya. enggak. Karena disebut dengan Pustakawan itu. profesi itu kan pustakawan itu adalah profesi. Yang disebut dengan profesi itu dia harus mempunyai tingkatan pendidikan dari strata paling bawah ya, dari Agak kencang aja, Bro, dari diploma sarjana S1 sampai S3. Nah, itu dengan profesi pustakawan. Makanya seringkali ya orang di masyarakat luas yang kerja di perpustakaan pasti pustakawan. Nah, padahal enggak semuanya kan, itu ada bidang-bidang yang lain. Dia harus menempuh pendidikan juga kan, artinya nggak kayak dokter juga kali ya, sama juga ya kalau pustakawan. Oke. Nah, karena saya nih ngobrolnya sama pustakawan dan ini programnya Cacahan Literasi milik Dinas Perpustakaan Provinsi Banten. Nah, Mbak sama saya kok manggilnya Mbak mulu ya. Apa deh udah. Oke, Saya pasrah. Iya, karena memang biasanya begitu ya. Oke, Nisa sama Andre nih. Kalau menurut nih kalian berdua ini melihat perpustakaan itu seperti apa sih sebenarnya itu kan? Karena nih saya baca nih, misalnya saya dibaca nih buku di Gerakan Literasi Mencerdaskan Negeri nih, tulisannya Mas Muhsin Khalida sama Muhammad Mursid nih, salah satu aktivis literasi di Jogja itu. Di buku ini ada yang menyebut bahwa masyarakat itu kalau lihat perpustakaan tuh masih kayak momok, Mbak. Masih kayak momok, bahkan menakutkan, wah kalau masuk perpustakaan mah ini berat gitu kan, buku dan sebagainya. Nah, kalau dalam pandangan kalian berdua itu sebenarnya memang perpustakaan seperti itu kah, atau sebenarnya perpustakaan itu punya wahana yang lebih luas itu, sehingga nggak sekedar ada urusan buku doang gitu, Mbak. Nah, bisa itu dijelasin tuh, Mbak. Kalau
kita sebenarnya nggak cuma masalah buku doang. Sebenarnya karena kita seringnya ya kalau ke perpustakaan ya lo harus belajar, lo harus baca. Padahal fungsi perpustakaan itu banyak ya, belajar ya, penelitian, terus salah satunya juga rekreasi gitu, terus pelestarian gitu. Pelestariannya juga bukan cuma pelestarian buku, tapi lebih ke budayanya, sosial budaya masyarakatnya gitu. Nah, yang sering kita lupa sebagai kebanyakan orang lupa itu fungsi rekreasinya. Jadi fungsi rekreasinya. Jadi karena orang mandangnya fungsi pendidikan iya, saja fungsi ya, pendidikannya sama aja. penelitiannya, ya. Karena misalkan kayak kemarin nih pas kita ke perpustakaan desa, ada satu pengelola perpustakaan desa yang ketika ditanya sama tetangganya kerja di mana di perpustakaan, asosiasinya dia langsung perpustakaan di sekolahan ya. Nah, padahal enggak kan, dia di perpustakaan desa gitu. Karena asumsinya adalah perpustakaan itu belajar, berarti asosiasinya adalah sekolah gitu. Iya betul, orang kita itu kalau ngomong belajar itu pasti langsung tuh belajar itu ya sekolah gitu ya. Padahal kan belajar sama kayak orang kalau ya. disuruh ayo baca, orang tua kita aja kalau nyuruh kita baca apa akhirnya buku pelajaran kan. Iya, betul. Ya kan gitu. Padahal ayo baca ya terserah anaknya mau baca apa gitu, yang penting dia seneng aja. Bahkan main game aja baca ya. Iya kan gitu, karena kan sebenarnya baca bukan cuma apa sih memahami lebih lanjut kan. Memahami. Gitu. Memang kalau kita secara definisi memang baca itu berkaitan Iya, dengan literasi. Itu. Kalau buat Mas Andre sendiri, Mas, kalau melihat perpustakaan sama nggak kayak Mbak Nisa atau justru punya pandangan beda? Ya kita lihat dari, karena perpustakaan kan memang ada banyak jenis-jenisnya. Iya. Perpustakaan umum seperti kita sekarang di perpustakaan ini. Nah, bagaimana kita itu tadi fungsi-fungsi yang tadi pendidikan, penelitian, pelestarian, sumber informasi. Jadi kita harus semua, jadi hanya tidak terpaku sama satu aspek aja, tapi semua harus kita jalani semua. Kayak misalnya sekarang ini ketika perpustakaan di perpustakaan daerah gitu ya, kita bagian merubah dari bentuk layoutnya, terus layanan dan lain sebagainya, kita merubah untuk menuju yang lebih ramah masyarakat. Lebih ramah masyarakat ya, sehingga untuk semua lapisan masyarakat gitu. itu bisa datang kapan waktu, dan ya kalau mau bermain silakan, sudah ada disiapkan Dan fasilitasnya. lebih nyaman kali ya. Lebih Dan nyaman. tidak merasa dia tuh pergi ke kantor gitu. Oh iya betul. Kalau di perpustakaan kita sudah ada, Mas, wahana itunya, wahana bermainnya. Ada. Di ruang anak tuh ada prosotan, Ada mandi bola. prosotan. Ada prosotan, ada mandi bola. Atau kalau ngelihat layout ruang baca kita hari ini nih yang kita pakai, kalau dulu kan mejanya kotak-kotak gitu ya, Iya, kayak di kantor kayak orang meeting gitu. Nah sekarang kan lebih Transformasi. lebih nyaman kali ya gitu, dan Makanya kan kita dan lebih rileks gitu. Maksudnya mau bahkan di situ kalau mau tengkurap mangga aja ayo gitu. Banyak lah sambil tengkurap gitu yang kayak gitu. Jadi ya udah mau jadiin rumah kedua ya sok aja. Dan lebih ke ruang sekarang lebih ke ruang diskusi malah. ruang diskusi. Iya, karena Interaksi masyarakat. yang penting itu kan. Jadi perpustakaan itu jadi ruang publik kan ya. Betul. Tempat orang ketemu, dia ya yang mau baca-baca silakan, yang mau diskusi kayaknya harus memang lebih itu. Karena kan setahu saya di Dinas Perpustakaan ini ada mini bioskop mini atau apa itu? Oh iya, teater, ruang teater. Yang teater itu. Itu untuk apa aja biasanya, Mas? Biasanya sih kita untuk seminar, untuk nonton film, karena kita juga nerima kunjungan dari sekolah dan komunitas ya. Oh, gitu. itu rajin ya. Tapi sebelum pandemi. Iya, sebelum pandemi. Setelah pandemi gimana? Setelah pandemi tamat ya. Belum itu saya masih mikir ini gimana, gimana gitu. Iya, karena ini menarik. Nah, Mas Andre kemarin kan sempet off katanya kan waktu pandemi itu. Nah, memang tapi masih off. Masih off. Masih Ya. off. Nah, ke depan apakah harus off terus? Sementara kan mau tidak mau nih kita itu harus terus dong menjalani proses kehidupan gitu. Karena kalau saya ibaratin tuh begini, pandemi kemarin itu ibarat kita dipisahkan dengan kekasih gitu. Kalau kita menganggap buku kita adalah pacar kita gitu kan. Kalau saya sih nganggap buku adalah istri saya pertama. Istri kedua saya istri saya itu kan. Karena sebelum saya kenal istri saya lebih kenal buku duluan gitu ya. Bahkan istri saya itu jatuh cinta saya gara-gara saya ada di buku itu. Tanya lah. Tapi yaudahlah, saya nggak mau cerita itu. Nah, gimana nih Mas Andre sama Mbak Nisa ini, kita mesti gimana nih dengan kondisi COVID-19 seperti ini? Barangkali juga bagaimana sih sebenarnya perpustakaan kita itu, baik perpustakaan provinsi, perpustakaan kabupaten kota, dan perpustakaan di desa-desa ini juga mulai adaptasi nih sama kondisi COVID kita. Kira-kira seperti apa nih? Iya,
Gak bisa lagi lempar aja. Biasanya kan dia dulu ya. Oh iya, siap. Ladies first ya, Ladies first. Oke. Oke. Nah kalau misalkan kita sebenarnya kan perpustakaan sudah mulai nih beralih ke digital, bukan digital sih namanya, otomasi ya. Dikembangkan tuh yang namanya IIAN itu elektronik ya, koleksi elektroniknya mulai berkembang. E-library-nya. Terus kita punya namanya e-Banten. Cuma sayangnya koleksi kita memang masih terbatas karena belum banyak dikembangkan. Belum banyak ya. Kita selama masa pandemi mulai dari bulan Maret kita tutup ya 21 Maret, kita tuh ngasih tahu tuh ke semua orang bahwa selama ini kan kita udahlah koleksi kita juga masih sedikit, jadi kita nggak banyak promote tentang e-Banten nih. Iya. Karena nggak apa? Kita sadar diri koleksi kita nggak banyak gitu. Dan nggak kepikiran bakal ada COVID kali ya. Jadi yang ya udahlah e-Banten juga belum banyak nih koleksinya, kita masih santai-santai begitu datang ini. Orang kan banyak yang nanya kan, kita minjem buku gimana nih kalau kita masih mau baca. Akhirnya kita mulai promote, ini kita punya e-Banten sebenarnya. Jadi kalau mau minjem buku ya lewat e-Banten. Nah kalau emang karena kita sadar banget koleksi kita masih terbatas dan aplikasi yang kita punya belum berkembang, kita juga menyarankan ke mereka pakai aja e-Pusnas kalau emang butuh. Nah kalau butuh jurnal di Perpusnas juga ada e-resource. Jadi kita membuka gerbang informasi untuk pemustaka kita ke semua pintu informasi itu sih. Tuh. Jadi artinya sebenarnya sudah disiapin ya sama dinas secara nggak langsung kali ya, karena kan sebenarnya kayaknya harus dimulai dipercepat ini Mbak, didorong biar segera launching makanya ini. sebenarnya ketika masa pandemi ini mulai nih kita juga ada pergeseran anggaran kan di pemerintahan. Oh iya kemarin karena ada pengalihan untuk penanggulangan COVID kan. Ya. Nah di beberapa tempat untuk yang pengadaan koleksi juga akhirnya pengalihannya bukunya juga bukan dibeli buku konven lagi gitu. Akhirnya ya udah alihnya ke e-book dan pengembangan aplikasi itu sih. Kalau yang sekarang sudah ada berapa koleksi? Kalau di e-Banten itu ada 6.000. Oh 6.000. 6.000 buku ya. Lumayan banyak itu. Tapi kalau untuk variasi masih kurang banget. Itu 6.000 judul atau 6.000 buku nih? 6.000 buku. 6.000 buku. Berarti judulnya? Ya saat judulnya itu 1.200. 1.200. Karena satu judul itu 5 kopi. Oh 5 kopi. Nah kalau dari Mas Andri sendiri Mas, kira-kira gimana nih Mas? Ya kayak apa? Termasuk nih apa nanti penyiapan protokoleran di perpustakaan ini biar teman-teman juga harus mulai perpustakaan buka lagi tapi dia datang juga aman gitu. Nah kayak misalnya ini sekarang kita lebih mendorong kebijakan optimalisasi e-resource karena sebelum ada COVID-19 juga kita sudah menuju ke sana sebetulnya. Kayak misalkan mendorong untuk adanya e-book, e-jurnal karena kita nggak bisa koleksi-koleksi yang sekarang pun ya lebih banyak harus ke digital apalagi ditambah dengan adanya pandemi seperti ini. Cuma yang kisaran kita harus pikirkan adalah bagaimana kita reopening perpustakaan gitu, bagaimana kita pembukaan kembali perpustakaan kita ya. Perpustakaan kayak misalnya apa sih yang harus kita lakukan gitu untuk menyelamatkan semua sebutnya ekosistem bukan ekosistem apa namanya semua kelompok baik pemustaka terus pengelola perpustakaan dan koleksinya juga yaitu membuat kita nanti jadi lebih safety lebih nyaman gitu dalam melakukan pelayanan gitu. Nah kira-kira kesiapan apa saja Mas yang kayak misalnya yang pertama kali kita membuat pedoman perpustakaan terhadap COVID-19 ini. Apakah kita harus skala pengurangan jumlah kunjungan itu kan sebetulnya yang pertama seperti PSBB gitu. PSBB itu kan ada tahapan-tahapan sama perpustakaan. Perpustakaan itu banyak layanan-layanan perpustakaan yang sebetulnya bukan hanya sirkulasi itu peminjaman pengembalian tapi juga ada layanan anak, layanan storytelling, perpustakaan keliling, multimedia, pokoknya kita membuat perpustakaan itu yang ramah terhadap masyarakat. Dengan adanya COVID-19 ini ya kita tahap pelan-pelan lah. Misalkan orang contoh misalnya ketika kita sekarang ini kan pemustaka ini kebanyakan mahasiswa. Mahasiswa itu butuh koleksi buku untuk penelitian. Nah penelitian itu pasti kan dia nggak bisa dengan adanya perusahaan tutup ini kan dia tidak bisa mencari literasi. Nah sebetulnya ada yang cara mudah, yang gampang yang bisa kita tempuh gitu ya untuk membantu para pustaka kita.
dia boleh mengakses informasi yang dari perpustakaan, tapi dengan itu tadi dengan catatan-catatan ya. Kayak misalkan ada pemustaka yang ingin meminjam buku. Pinjam buku misalnya dia masih butuh bukunya. Ya kita jangan kembali dulu, udah pinjam kita biarkan untuk peminjaman. Karena nggak bisa kan dikembalikan ya entah kapan kita buka perpustakaan. Terus yang kedua pembatasan jam layanan ya. Jam layanan itu kan kalau biasanya sampai malam sampai jam 6. Sampai jam 6. Dari jam 8 pagi sampai jam 6 ya. Itu kalau dalam kondisi normal. Kondisi normal. Mungkin sekarang ya sesuai dengan biasa aja dengan jam kerja biasa sampai jam 3. Karena itu tadi namanya dalam tahapan masih bertahap ya. Iya, betul. Terus yang selanjutnya pembatasan jam kerja pegawainya. Pegawai ya kan karena sekarang kan shifting kan orang ada WFH, ada WFO. Jadi bagaimana kita mengatur. Artinya semua protokoler kesehatan yang sekarang juga dilaksanakan pemerintah itu yang diikuti ya adaptasinya ya. Sampai hari Coba ini. ya sampai hari ini. Sebenarnya sampai ke depannya sih sebenarnya kita lebih nanti ke pemustaka itu kan sebetulnya bagaimana caranya menggunakan perpustakaan secara benar gitu ya. Misalkan dia mencari temu kembali informasi misalnya sebetulnya datang ke perpustakaan kan banyak orang ingin ke perpustakaan banyak motivasi kan motivasinya dia apa pengen apa ya dengan adanya misalkan dia datang ke sini untuk berdiskusi atau untuk temu kembali atau untuk mencari informasi ya sebenarnya kita perpustakaan daerah tuh merindukan pemustaka kita ya tapi ya dengan adanya pandemi ini ya kita mencoba untuk bagaimana tahapan-tahapan yang akan kita tempuh agar supaya perpustakaan buka kembali dengan normal. Kemarin kan biasanya kan juga ada selain perpustakaan yang stay di sini kan ada perpustakaan keliling gitu kan. Bahkan kan sebetulnya ada bidang multimedia ya Mbak ya. Itu kan sebenarnya kalau kita lihat sekarang itu ya, ini kan sebetulnya juga salah satu peluang sebenarnya ya itu. Meskipun kalau saya sih baca e-book itu belum dapat sensasinya ya. Itu karena beda ya feelnya beda itu. Karena kalau baca buku yang konvensional begitu selesai itu enak dan kalau pertama buka itu kan aromanya ya itu tuh lain tapi ya mau tidak mau sekarang berubah dengan kondisi yang sekarang kita ada physical distancing kemudian juga harus menjaga sesuatu yang mungkin saja menyebabkan tertular kita mau kan adaptasi itu. Nah Mbak kesempatan apa sih sebenarnya yang bisa dibaca sama pustakawan ini berdua itu melihat potensi bahwa ini COVID-19 juga bisa menjadi salah satu peluang kita untuk bisa mendorong gerakan literasi itu kan. Karena kan selama pandemi ini berjalan nih justru saya banyak mendapatkan informasi yang lebih luas itu karena webinar, Zoom, terus macam-macam itu ya. Sekarang diberikan secara gratis selama kita punya kuota. Iya, itu syarat ketentuan berlaku ya. Kalau nggak punya kuota ya aduh nasib gitu kan. Nasib, ya. Nah, teman-teman pustakawan itu membaca peluang ini seperti apa dengan perkembangan teknologi itu? Ya sebetulnya gampangnya apa yang kemampuan yang kita dibutuhkan misalkan pemahaman yang komprehensif tentang misalkan new normal. New normal sekarang kan kita ya semua harus ya baik pustaka, baik staf perpustakaan bagaimana kita menghadapi COVID-19 yang pertama. Yang kedua adanya komunikasi secara lisan dan tulisan. Ketika waktu zaman sebelum ada pandemi gitu ya orang bisa datang lalu ke perpustakaan bicara pelayanan secara biasa. Nah kan sekarang sorry Mas saya potong Mas. Kalau hari-hari biasa itu biasanya berapa Mas? Oh itu sehari 500 orang per hari. 500 orang. 500 orang. Tapi dia silih mudik ya. Silih mudik. Tapi biasanya yang berbarengan itu berapa? Sampai 200 300. Iya, sampai 200 300. Kalau di atas jam 11 sampai jam 3 tuh bisa 300 tuh. Mahasiswa atau pelajar biasanya? 55% pengunjung kita tuh mahasiswa. Mahasiswa Untirta, UPI, Unsera. Karena kita ini tadi di zaman kalau kita kan milenial ya, milenial kalau sekarang ini kan emang masih milenial berapa? Saya baby boomers ya. Aku doang milenial itu kan. Enggak. Lu kelahiran tahun berapa nih ngomong milenial ini? 80-an lah. 93 bukan? Ya
masih masuk gitu kan. Kan katanya milenial itu 85 ke sini lah ya atau gitu. Di atas 80 katanya. Iya, iya. Makin mundur ya, dimundurin. Jadi ya itu Jangan tadi ngaku milenial doang lo, Bro. generasi Z ya sekarang kan. Generasi Z sekarang. Yang kita lihatin Z. Ngelihat ya itu tadi orang mencari apa kalau kita sebutnya mencari informasi ya. Yang informasi itu kan dia biasanya dari dari YouTube, dari visual dulu. Seringkali kan begitu. Iya, betul. Misalkan dia mencari 1 menit sampai 5 menit dia mencari informasi yang dibutuhkan, nanti Gak nemu akan apa yang pendalamannya nanti lebih ke literatur buku biasanya begitu. Biasanya Kayak literasi, misalnya literasi ketika orang gampangnya inilah ketika orang misalkan berternak ayam gitu ya. Pasti akan mencarinya di YouTube dulu kan. Iya, betul. Gimana nih? Oh, ini tetap tapi dia kan nggak tahu secara mendalam. Mendalam itu dengan adanya bacaan. Ya sebenarnya itu lebih ke situ untuk kedepannya perpustakaan. Terus yang selanjutnya itu manajerial skillnya gitu, SDM-nya yang harus misalkan ketika kita adanya COVID-19 ini apa sih yang akan kita lebih banyak tampilkan dalam artian ini kemasan informasi. Orang akan mencari informasi yang langsung gitu, tidak umum ya, masih yang harus yang khusus yang langsung. Terus yang kedua yang out of the box kan ya kan gitu sekarang nih kita mencari informasi ya dengan obrolan seperti ini. Betul. Orang ketika misalnya perpustakaan misalnya ingin mencari koleksi buku yang dibutuhkan misalnya, dia nggak langsung datang ke perpustakaan, tapi dia lebih enak akses dulu opak perpustakaan, misalkan mencari buku yang dibutuhkan baru nanti ke perpustakaan, atau dia lebih nanti lewat website. Jadi artinya bahkan ada lagi yang lebih cepat mereka nggak langsung ngechat di DM Instagram, ada buku ini nggak? Oh gitu. Jadi ketika bisa aja gini datang dia butuh dia pulang langsung misalkan itu. Artinya mau nggak mau pustakawan kita atau pengelola perpustakaan secara umum dia harus siap dengan perkembangan zaman seperti harus. Artinya dia harus bisa memaksimalkan perkembangan teknologi informasi ini menjadi satu sarana ya itu. Dan saya rasa sebenarnya tiap kita ya, bukan cuma pustakawan, tiap kita tuh harus bisa jadi content creator, punya kemampuan copywriting yang baik, punya kemampuan desain yang baik, dan itu tantangan buat kita semua nggak sih? Iya. Nggak sih? Ini kayaknya harus bro. Ini kayaknya bro. Iya harus tuntutan. Dan bro kayaknya ini harus didorong ke Pak LT ya. Sekarang kan lagi LT ya, nanti biar siapa tahu Pak Komar lihat gitu kan. Jadi mau nggak mau itu kan. Tapi bukan hanya orangnya aja ya, tapi juga lembaganya juga. Iya, otomatis dong. Sekarang ini kan networking perpustakaan sebetulnya ini saatnya gitu. Ketika zaman dulu gitu orang berlomba-lomba untuk memperbanyak koleksi kekuatan koleksi perpustakaan itu sekarang ini kan nggak bisa, harus kita sharing koleksi, kayak misalnya ketika orang-orang butuh dalam misalkan di kampus atau di sekolah. Nah, kita bisa itu tadi dengan adanya networking itu ya semakin luas jangkauan perpustakaan. Mungkin kalau Mandawi misalkan nih, Unbaja itu kan kalau nggak salah fokusnya teknik ya. Unbaja teknik. Kalau Untirta itu kayaknya ilmu sosial ya. Banyak sih di universitas ya. FKIP ya. Banyak sih dia ada visi pada ini karena kan. Misalkan kayak UI kan fokusnya bagusnya di FEB-nya nih. Jadi nanti bisa jadi ketika nanti ada kerjasama, ketika ada mahasiswa Unbaja butuh buku tentang ekonomi bisnis, nanti kita bisa mengkomunikasikan itu sama UI misalkan. Ini ada anak Unbaja nih mau minjem buku ini, bisa nggak? Nanti kita bisa fasilitasi. Atau kalau misalkan ada anak Unbaja bisa langsung ke sini, atau kampusnya yang minjemin buku ke kita gitu. Artinya ada semacam jejaring antar perpustakaan ya. Kalau istilahnya itu interlibrary loan ya. Ya, kerjasama antar perpustakaan itu. Dan itu kalau infrastrukturnya mendukung kayaknya bisa sampai ya kita dorong sampai ke tingkat desa ya. Bisa banget. Karena kan sekarang Mbak kalau kita lihat data nih dari surveinya Kementerian Pendidikan itu memang perpustakaan di desa itu masih jomplang. Iya. Berapa sih 2% kalau nggak salah itu. Iya. Dan itu baru 2% udah cuma 2%. Sebagian besar dari mereka itu emang belum tersentuh teknologi ya. Jadi emang cuma ya udah sekedar nyediain buku gitu. Emang ini internet di Banten sudah merata bro. Nah, itu juga jadi kemarin nggak ada jaringan ya, nggak ada jaringan. Tapi itu inilah pekerjaan itu
bukan urusan kita kali ya kalau jaringan internet gitu ya. Gitu. Tapi harus kita dorong. Iya, lah tapi ya. harus kita dorong pemerintah untuk itu karena ya situasi kita hari ini kan, iya tuntutan zamannya seperti itu ya gitu. Masyarakat di desa nggak mungkin. Ya udah, kalau kamu ketinggalan ya udah kamu tetap aja ketinggalan. Tapi urusan kayaknya kamu iya. ketinggalan. Kayaknya Nggak dinas perpustakaan provinsi Banten ini yang sekarang kita lagi podcast cacahan literasi, Iya. kayaknya harus menjadi role model dulu nih, Iya, gitu kan, iya, biar iya, sip. apa perpustakaan kabupaten kota kita, perpustakaan kecamatan, perpustakaan desa ini kan. Apalagi kan Pak WH katanya nih janjinya juga mau bikin 1000 perpustakaan. Amin ya Allah. Ya kalau saya baca RPJMD-nya Pak WH ya kita doain aja lah beliau bisa segera merealisasikan itu. Dengan infrastruktur yang menunjang ya. Iya. Ya jadi nggak diri doang. Iya, jangan sampai nggak terrealisasi nih itu kan. Karena akan sangat ngebantu sih sebenarnya ketika kalau benar-benar merata aja perpustakaan di desa. Kalau desa mungkin banyak kali ya di Banten itu ada berapa desa? Ada berapa sih? Banyak sih. Banyak kan? Kalau semuanya ada itu dan bukan cuma sekedar ada kali ya, tapi jalan gitu ya. Maksudnya pengelolanya benar-benar jalan itu bagus banget tuh. Nah, iya Mas, kalau biasanya Mas kan mau tidak mau nih ya masyarakat kita karena salah satu problem di kenapa budaya baca kita ini rendah itu kan adalah soal akses, ya, akses perpustakaan. Nih saya coba buka dulu Mbak, tadi saya sempat buka hasil risetnya dari Kementerian Pendidikan ya, dari ini. Jadi kalau dari 4 indikator nih soal dimensi akses kita itu baru 23,09%. Itu kan masih rendah itu kan. Kalau bacanya baru 37%. Artinya perpustakaan masih punya peran besar nih. Nah, kira-kira nanti ke depan seperti apa nih Mas untuk optimalisasi peran perpustakaan? Karena saya sih meyakini bahwa perpustakaan ini menjadi muara pembangunan sumber daya manusia kita. Apalagi Pak WH itu kan pengen masyarakatnya berdaya saing juga nih gitu kan. Nah, kira-kira nanti perpustakaan nyiapin apa nih untuk support ke sana? Kalau saya pribadi sih maksudnya kita lebih fokus harusnya ke minat baca sejak dini sebetulnya. Itu yang akan pembangunan manusia yang akan kita rasa mungkin 10 tahun atau 15 tahun mendatang 2 tahun ke depan. Karena seharusnya ya terasa ini selama perpustakaan Banten pindah ke Pakupatan ya. Banyak pustaka-pustaka yang tadinya SD, SMP, SMA dia tetap itu tadi ya datang ke perpustakaan karena ada pustaka potensial ya yang misalkan yang untuk datang ke perpustakaan ya nanti akan terlihat lah ketika misalkan orang yang suka membaca buku dengan enggak akan terlihat sendiri. Akan terlihat ya artinya ini. Kalau dari Mbak Nisa Pak kira-kira apa Mbak tugas? Nah, sebenarnya kita tuh tadi balik lagi ke yang Andre bilang networking. Kita bisa kerjasama tuh sama PKK, sama Posyandu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Untuk apa? Nah, PKK itu kan setahu saya ya, PKK itu tuh punya program untuk taman baca. Oh iya. Di tiap titik-titik PKK itu di kantor-kantor kelurahan. Iya. Nah, itu sebenarnya itu bisa sangat dikembangkan karena apa? Basicnya apa? Yang tadi Andri bilang keluarga. Nah, kalau dari keluarga di penanaman minat bacanya udah bagus, 15 tahun lagi kita bisa ngerasain hasilnya. Karena kan minat baca itu kan nggak bisa diukur dalam hitungan bulan dan cuma setahun 2 tahun ya. Ntar kalau udah hitungan 5 tahun, ini satu orang diukur nih dari yang sebelumnya dia tidak suka baca sampai kemudian distimulus dan akhirnya dia suka baca. Akhirnya kan perkembangan pengetahuannya, pola pikir dia itu akan kelihatan tuh. Jadi ini bukan hanya tugas perpustakaan. Nah, ini tugas bareng-bareng. Ya. Dan nggak bisa misalkan kayak yang minat baca itu urusan perpustakaan. Iya, mungkin itu urusan secara kelembagaan ya. Secara kelembagaan mungkin itu urusan kita. Kalau pengolahan koleksi, kegiatan-kegiatan itu bisa jadi kita. Tapi kan yang datang ke kita kan adalah hasil masyarakat ya, hasil keluarga-keluarga dan itu dibentuknya sama siapa? Sama dinas-dinas yang lain juga kan. Jadi kita emang harus ya udah bareng-bareng nih gitu. Dan sebenarnya sih mereka juga punya kegiatan cuma bisa jadi ya karena sama-sama belum tahu aja. Nah, semoga sih setelah ini nih kalau ini didengerin sama banyak orang jadi bisa yang kita ternyata bisa berjejaring ya, bisa bareng-bareng nih jalannya gitu. Artinya semua bergerak lah ya, kayak masyarakatnya bergerak, teman-teman komunitas juga bergerak. Iya benar, gitu apalagi ya. TBM di Banten kan banyak. Lumayan banyak banget Bang, karena saya lihat komunitas literasi di Banten itu luar biasa banget ya. Karena bagaimanapun juga Banten ini kan juga pondasinya dibangun dari
Iya. literasi Iya, kan. iya, Ya, benar, konon benar, begitu benar. kalau kita ngomong apa sejarah. Karena kan Sejarah. saya tahu ini juga di acaranya kemarin webinarnya Perpusda yang waktu kemarin bedah Oh, iya. buku menjadi Banten itu. Oh, Kan kemarin ada Dr. Bambang KNS ya, itu terus yang kedua itu siapa Pak Abdul Malik ya, Pak Abdul Malik itu juga kan. Nah itu kayaknya menarik itu agenda-agenda seperti itu. Itu kalau nggak salah kerjasamanya sama Banten Kirang ya. Iya, sama Banten Kirang terus Ikatan Pustakawan Indonesia. Indonesia. Ah, kayaknya Daerah memang Provinsi Banten. itu yang mestinya kita Iya. dorong terus itu Mbak. itu, dan ya berjejaring aja sih kalau saya pikir, jadi nggak jangan bergerak masing-masing gitu. Kalau komunitas literasi atau TBM mau main ke perpustakaan, ya sebenarnya itu udah ada layanan pinjam pakai koleksi. Jadi sama ini sebenarnya komunitas atau TBM tuh bisa pinjam koleksi kita untuk mereka pakai. Jadi mereka nggak usah mikir nih gue beli koleksinya gimana nih gitu. Mereka bisa pinjam di kita. Oke. Nah ntar kita pinjemin ya 3 bulan, kita rolling. Terakhir Mas, next kita mesti apa nih biar move on dari pandemi COVID-19 tapi kita juga tetap produktif, tetap mengkreasikan segala potensi yang kita miliki. Next kita mesti gimana nih buat teman-teman ya yang komunitas literasi, yang masyarakat umum, kemudian juga stakeholder terkait lah seperti apa kita mestinya ke depan. Upgrade diri kan. Upgrade diri. Iya. Wes. Iya, betul. Berat banget. Karena upgrade maksudnya diri itu. ketika situasi kayak gini nih, cara jualan kita kan pasti berubah ya. Oke. Cara jualan saya dalam artinya cara mengenalkan membaca, Oh iya, ya betul, kan? betul, Itu betul. pasti Semuanya berubah. berubah. Nah, karena berubah kita nggak mungkin dong dengan cara yang sama-sama aja gitu kan. Kalau misalkan kita mau ngasih tahu orang ini ada buku bagus, kita nggak mungkin nyuruh orang datang ke sini karena emang nggak mungkin orang bisa datang ke sini. Berarti caranya apa? Kita berdiri dengan apa kemampuan kita, jadi ya desainnya dia tambah, copywritersnya harus ditingkatin, hal yang kayak gitu kan. Oke, kalau dari Mas Kalau Udin? saya sih ini pengelolaan kreativitas sih. Banyak ini kayak sekarang virtual event. Oke, Kegiatan gini harus Dan diperbanyak kalau ya. iya sama kalau pustakawannya mengemas produk informasi yang dibutuhkan oleh pemustaka, karena orang sekarang ini kan maunya apa instan yang Instan, langsung pada subjeknya, mungkin lebih ke situ sih. Oke, terima kasih Mas sudah mau bincang-bincang. Iya, terima kasih juga. Kita tunggu inovasi-inovasi dari pustakawan Dinas Perpustakaan Provinsi Banten. Oke, teman-teman, demikian obrolan cacahan literasi edisi perdana kita. Ngomong-ngomong soal literasi, buku dan sebagainya. Saksikan terus cacahan literasi episode-episode berikutnya. Ada satu pepatah yang sangat menarik, yaitu ketika kita ngomong buku, kita percaya bahwa buku adalah jendela dunia. Otomatis buku harus menjadi teman kita, menjadi kekasih kita, sehingga kita bisa membuka cakrawala pengetahuan kita. Membaca kata, membaca dunia. Salam literasi. Sampai ketemu di cacahan literasi minggu depan.